Profesor Dr. Frida Maria Mangunsong Siahaan. Beliau adalah seorang guru besar dari Universitas Indonesia. Beliau ahli di dalam psikologi pendidikan dengan orientasi yang kuat terhadap komunitas marginal seperti kita perempuan. Kemudian beliau juga concern terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan juga riset-riset dan pengabdian masyarakat dan latihan-latihan bagi keluarga. Bahkan beliau juga ahli di dalam menangani siswa dan guru-guru di sekolah-sekolah inklusi berkebutuhan khusus. Beliau akan menyampaikan, khususnya akan menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyampaikan sebuah pemahaman, sebuah, ya, kalau saya katakan bukan hanya pengetahuan, tetapi menyadarkan kita akan diri kita sebagai seorang perempuan betapa kita sedang menghadapi sesuatu yang pelik. Ketakutan akan kesehatan, ketakutan akan situasi, tetapi juga impact psikologis yang kuat yang terjadi dalam diri perempuan oleh karena apa? Oleh karena relasi-relasi yang mungkin menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Karena itulah topik kita sore hari ini, tema kita sore hari ini adalah healthy relationship in Christian family. Bagaimana berelasi secara sehat ya di dalam keluarga kita di masa-masa pandemi ini. Ya, yang tidak pernah kita pikirkan kita hadapi, bukan hanya berkatnya, tetapi juga persoalan-persoalan dan masalah yang kita hadapi. Pada apa yang menjadi penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, yang menopang keluarga, yang menjadi penolong buat semua orang di masa pandemi ini luar biasa. Kita selalu berdoa agar ibu menjadi sehat sehingga siapapun yang kena dan sakit, kita bisa tetap berada, melindungi dan merawat mereka. Itu doa kita selalu ya. 1 Petrus 4 ayat 8 ini menjadi topang yang menjadi kekuatan buat kita untuk melakukan segala sesuatu, terutama menjadi tiang keluarga. 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh. Nah, ini sungguh-sungguh seperti apa sih? Sungguh-sungguh begitu ya. Karena ini sesuatu yang relatif, sesuatu yang subjektif, sesuatu yang mengatakan aku udah sungguh-sungguh loh, aku nggak main-main. Siapa yang mengatakan kamu main-main? Saya sungguh-sungguh. Ya, nah kepada siapa? Satu orang kepada yang lain. Tapi akhirnya nanti kita lihat bahwa poros keluarga itu adalah ibu, sehingga ibulah yang bisa getok tularkan apa yang kita ingin sebarluaskan kepada seisi rumah kita itu. Dan ibu sajalah yang bisa memberi contoh dan model kepada semua orang bagaimana kasih itu bisa menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana kita bisa melihat it's okay kamu melakukan hal itu, tetapi kamu harus kembali ke rumah orang tuamu dan ke rumah Bapa di surga. Itu yang paling penting, ke rumah Bapa di surga bukan berarti goodbye ya, kita sudah pergi. Tetapi kita kembali kepada kaidah, kepada apa yang menjadi kekuatan di dalam satu rumah tangga. Nah, kita melihat pada saat ini seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bu Ning ya, kondisi keluarga di masa pandemi. Kita lihat mungkin di semester pertama dan masuk semester kedua, dan kita sudah lewat semester ketiga. Tantangan begitu luar biasa, dan 1 bulan ini luar biasa, mungkin hasil ini juga akan sangat berbeda. Karena hasil ini terutama tantangan belajar anak-anak, dan kondisi keluarga yang pada saat ini kebanyakan mereka sudah selesai sekolah. Sedang mencari sekolah. Ada banyak anak yang bergumul untuk mendapatkan sekolah sampai sekarang belum. Karena dilihat tidak hanya zonasi, tetapi yang pertama adalah usia. Kalau anak kita usianya muda akan sulit sekali. Nah, dari hasil yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia untuk 4.568 orang tua, yang mayoritas kembali yang berespons, yang betul-betul merasa menjadi apa namanya ya itu tiang keluarga adalah 60% perempuan, laki-laki 40%, dan lihat juga anak-anak yang 2.232 ini 53% mayoritas adalah perempuan, dan mereka berasal dari 30 provinsi. Jadi ini menggapai semua daerah yang agak terpencil, tidak saja hanya di kota besar ya. Hasilnya adalah kita lihat 86% orang tua merasakan semakin sulit mengakses layanan kesehatan fisik, mental, dan kebutuhan sehari-hari. Sekarang apalagi kita lockdown, karena di sekitar kita angin berhembus saja bisa membawa virus. Ini saya juga
masih terus mendapat informasi. Cucu sepupu saya itu di apartemen dapatnya di mana? Dari anak umur 10 tahun. Dari anak umur 1,5 tahun berkumpul keluarga, kemudian menularkan 17 orang di satu perkumpulan. Klaster keluarga. 10 tahun cucu ini dapatnya katanya mungkin di lift dari apartemennya. Coba kita tidak pernah tahu ya. Dan makin tinggi, saya yakin makin tinggi orang tua kehilangan pendapatannya sejak COVID, dan juga 82% lebih sekarang mungkin sudah 90% orang tua mengatakan anak mereka menunjukkan tanda-tanda khawatir, cemas, sedih, dan takut. Karena apa? Kita sendiri orang tuanya juga menunjukkan tanda-tanda itu. Tentu mereka melihat kecemasan kita. Kalau orang dewasa yang diharapkan melindungi anak-anak saja menunjukkan tanda khawatir, cemas, sedih, dan takut, apalagi anak-anak ya. Anak-anak yang polos yang melihat apa adanya. Seringkali kita juga tidak tahan menyembunyikan apa yang terjadi, dan karena kita satu rumah terkukup semuanya, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Dan anak-anak itu mengatakan, sebagian kecil mengatakan, iya sih, kalau kita mengeluh, orang tua mendengar. Kalau kita butuh sesuatu, orang tua tahu bagaimana mengisi kebutuhan. Tetapi, 1 dari 7 anak yang dimintai pendapat dan 1 dari 10 anak yang dilibatkan, ternyata di dalam keputusan-keputusan harus ini, harus itu, makan berapa kali sehari, sekarang tidak bisa lagi, tidak mampu lagi untuk menyediakan makanan favorit, kamu harus di rumah, tidak boleh kemana-mana, harus PJJ, begini caranya, begitu, begini, begitu. Mereka itu menjadi kesulitan. Saya menghadapi banyak klien kami yang kemudian sulit untuk kami lakukan konseling, karena tidak bisa offline, kami juga dilarang oleh Universitas Institut untuk bisa berkunjung, dan orang tua dan sekolah pun tidak membiarkan kami berkunjung kepada keluarga. Jadi lewat online juga setengah mati untuk dapat menolong mereka, ya. Nah, ini tantangan yang terjadi. Kesehatan kita terpuruk sekali. Ini kita sangat takut mendengar berita. Kalau nggak buka WA, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang lain, dan bahkan kita tidak terhubung dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Dalam arti, kalau kita mendengar terus, kita akan tertantang. Dalam arti ketakutan, kecemasan itu membuat kekuatan imunitas tubuh kita berkurang, turun ya. Perubahan kondisi keuangan. Ini kita lihat di sekeliling kita banyak yang tutup, termasuk Giant, termasuk juga restoran-restoran yang sekarang harus ditutup karena juga tidak mampu membayar ya. Ada banyak keluarga yang kemudian mencoba bahu-membahu menghidupi diri mereka dari menghidupi beberapa karyawan, akhirnya sebagai karyawan juga tidak bisa. Perubahan pekerjaan apa yang dilakukan? Outdoor, sekarang kita sangat tergantung pada ojek online yang bisa mengantarkan pesanan-pesanan online kita. Tapi bagaimana dengan kesehatan mereka, risiko yang mereka tanggung ya? Sekarang kami sedang membahas juga tenaga kesehatan. Memang banyak tempat bisa menyediakan tambah fasilitas, rumah sakit, bed, dan juga yang lain. Tetapi siapa yang merawat orang yang sakit? Makin banyak datang orang yang sakit, 3 kali lipat ditampung, tapi siapa yang melayani? Berjatuhan semua tenaga kesehatan ya. Kita lihat tenaga kesehatan yang tidak pernah bertemu lagi keluarganya cukup lama. Karena selama mereka bertugas tentu mereka tidak bisa bertemu keluarga. Tapi tetap saja mereka juga akhirnya gugur sebagai pahlawan bangsa. Kita kehilangan banyak tenaga kesehatan. Kami sedang very koloso juga mengumpulkan apa yang kami bisa kumpulkan untuk dapat menopang tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit di sekeliling kita ya. Jenuh berkepanjangan ini juga menjadi tantangan untuk bisa bertahan dalam hidup. Nah, ketika juga hubungan kita di dalam keluarga terasa jenuh dan terasa tercekam, pengembangan diri anak-anak menjadi terbatas, saya menghadapi banyak klien dan keluhan dari orang tua, di mana anak-anak itu menunjukkan perilaku-perilaku yang seperti tidak biasanya, ya, temper tantrum, tidak mau belajar, kemudian tadi ya temper tantrum guling-guling,
kemudian mereka berpikir negatif, tidak mau keluar dari kamar, tidak mau makan, bahkan ada yang berpikir tidak ada lagi yang menyayangi saya karena saya tidak bisa bertemu teman, orang tua saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan diri saya, kesulitan yang saya hadapi, saya rasanya pengen meninggalkan dunia ini saja. Itu yang banyak terjadi pada saat ini. Dan kalau kita lihat ya, dalam mengatasi tantangan ini, yang paling dibutuhkan adalah bagaimana keluarga bisa tahan dan tangguh. Saya menghadapi klien-klien saya karena perpisahan orang tua tadi, dari mulai sebelum pandemi sudah cekcok, kemudian semasa pandemi pisah, kemudian akhirnya bercerai, anak-anak diperebutkan, dan anak-anak mendapat perlakuan pola asuh yang berbeda satu sama lain, kemudian juga mendapatkan disiplin yang tidak jelas, dan anak-anak menjadi korban. Mereka memang dirujuk kepada kami melalui gurunya, karena anak ini menurun sekali motivasinya, tidak mau hadir atau membuka video ketika belajar. Dan dari 10 klien yang kami hadapi, 8 orang mengalami masalah dalam rumah tangga. Jadi keluarga yang tidak tahan dan tidak tangguh menghadapi epidemi ini memang akan menghadapi kesulitan, ya. Nah, ketahanan dan ketangguhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, ibu-ibuku sayang, ya. Dan faktornya adalah apakah memang keluarga itu berfungsi sebagaimana dia harusnya berfungsi. Apa itu keberfungsian keluarga? Keberfungsian keluarga ini adalah sejauh mana suatu keluarga itu dapat menjalankan tugas-tugasnya. Ya bagaimana kalau papahnya di mana, mamanya di mana, anak laki-lakinya juga bekerja di mana, kemudian juga pulang dan harus in the cost karena pekerjaan itu tidak membuat dia setiap kali kalau pulang harus diperiksa dulu apakah COVID atau tidak, reaktif atau tidak, ya. Nah, ini yang kita lihat. Banyak fungsi-fungsi di dalam rumah tangga, fungsi sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, bagaimana menjalankan tugasnya itu tidak jalan, ya. Bagaimana supaya perkembangan dan kesejahteraan fisik, psikologi, spiritual itu bisa berkembang beda-beda. Orang dewasa aja mempunyai tantangan dalam kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga bagaimana bertumbuh secara spiritual, karena ada banyak yang kita keluhkan kepada Tuhan yang tidak terjawab doa-doanya. Nah, ini juga buat anak-anak berbeda. Anak yang kecil, anak yang remaja, orang dewasa, yang sekolah, yang bekerja, yang mencari jodoh, ini juga mempunyai tantangannya tersendiri. Nah, keluarga yang fungsional, yang berfungsi sesuai tadi tugas, tanggung jawab, dan fungsi di dalam keluarganya itu tentu diharapkan tahu apa yang harus lakukan, bisa berkomunikasi, bagi tugasnya seperti apa, pakai marah-marah, pakai ngancem-ngancem, atau misalnya kalau kamu tidak melakukan tugasmu bersih-bersih, cuci piring, mama tidak akan kasih kamu makan misalnya, seperti itu, ya. Karena mama tidak, yang paling banyak adalah masalah gadget, ya, tidak memberikan gadget. Itu suatu disiplin. Tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya kepada anak dan kepada pasangan, ini akan membuahkan suatu kehangatan. Ya, bahwa apa yang boleh dan tidak boleh itu didasarkan pada kasih, pada keinginan supaya setiap orang bisa tumbuh secara sehat dan hubungan satu sama lain itu terpelihara. Dalam waktu yang panjang di dalam satu rumah kita kayak diungkep bersama-sama, ya. Kehangatan itu jangan kehangatan yang bikin gerah dan bikin sakit, tetapi kehangatan yang membuat kita survive dalam menghadapi kegiatan sehari-hari. Nah, karakteristik keluarga yang sehat dan harmonis itu perlu memiliki keterbukaan satu sama lain. Komunikasi menjadi kata yang sangat penting. Ketika saya menghadapi berbagai tantangan konseling keluarga, kembali akhirnya masalah komunikasi. Ada satu keluarga yang mengatakan, ayah bilang, saya itu mesti makan masakan istri saya. Itu hamba Tuhan pula, tinggi pula posisinya di dalam jemaat gereja keseluruhan sinode. Bahkan dia bilang dengan bangganya, air putih pun saya harus istri saya mengambilnya. Coba. Saya tidak tahu apakah itu melakukannya dengan sangat tulus
sukarela atau sebenarnya ngedumel dalam hati. Sebenarnya dengan keterangan istri bilang, Pak, aku sedang ngurusin anak, aku sedang masak. Itu kok air putih aku dia siapkan kok atas meja. Sebentar lagi masakan juga perlu terhidangkan. Silakan Pak, dengan manis ya. Bukan, punya tangan nggak? Punya kaki nggak? Itu udah gelas. Apa mau kulempar gelas ini ke mukamu gitu. Seperti itu masalah komunikasi. Bagaimana kita yang lelah, yang sudah jenuh, mengontrol kata-kata, memikirkan dulu apa yang kita mesti katakan, supaya orang yang mendengarnya itu bisa berespons efektif dan terbuka tentang kondisi dan kebutuhannya. Kemudian karakteristik lain yang perlu kita perhatikan adalah keterikatan secara emosional. Artinya, kehangatan itu bisa memudahkan kita melihat apa yang menjadi kegalauan ya. Misalnya kita lagi gembira, mestinya sukacita, celebrating gitu ya, merayakan sesuatu, tapi ada yang menangis sedih, ya. Kita kemudian juga melihat apakah kita patut celebrate kalau misalnya satu anak itu mengalami kegagalan. Sekarang ini banyak orang tua mengeluh pada saya juga, ini gimana nih anak saya tidak masuk PTN, dia tidak daftar di mana-mana. Sekarang sangat terpuruk, sangat galau, nggak mau keluar dari kamar, nggak mau makan. Apa yang saya harus lakukan, Ibu? Ya, nanti ada tips yang saya akan berikan supaya kita bisa menjadi penolong kepada mereka-mereka yang sedang sangat galau sehingga tidak sampai depresi bahkan bunuh diri ya. Nah, ini kita perlengkapi diri kita. Jadi kita harus kuat dulu, kita harus mampu dulu melihat bahwa apa yang diperlukan dari kita sudah terpenuhi untuk diri kita dan juga bisa kita bagi keluarga kita dan orang lain ya. Bagaimana kita bisa merasakan suasana situasi. Kenapa anak kita bete, kenapa suami atau pasangan kita tidak mengajak kita bicara ya? Apa sih rahasianya? Kemudian apakah memang kita harus terbuka sendiri, yang lain tidak terbuka begitu ya? Apakah memang kita sudah punya kesepakatan di dalam keluarga untuk tanda kutip kalau orang Jawa mengatakan mangan orang mangan ngumpul. Kalau kita merasa ada banyak keluarga yang mengatakan, oke, saya punya banyak kredit card, tapi kredit card itu sebenarnya saya cicil dan gali lubang tutup lubang. Tapi istri dan anak-anaknya tidak tahu, sehingga sampai anak mengeluh kepada saya juga sebagai konselor mengatakan, terus terang kami tidak tahu kalau papa ada apa-apa. Kebetulan papanya ini sekarang sedang di Wisma Atlet ya, kena COVID. Kami tidak tahu ada berapa sih hutang papa. Apa yang terjadi pada kami kalau misalnya kami tidak pernah tahu kredit card berapa banyak yang dia tidak pernah selesaikan ya. Itu menjadi masalah yang kita harus perhatikan. Nah, bagaimana setiap anak berkembang atau kemudian yang satu harus ngalah, keluar dari pekerjaan, harus mengerjakan pekerjaan rumah, atau kemudian tidak bisa bahagia karena yang lain sedang sedih, ini juga satu hal yang membuat kita bisa empati satu sama lain ya. Kasih sayang menjadi suatu energi, suatu sumber resources yang sangat penting dalam keluarga. Anak merasa diterima dengan segala keterbatasannya. Dalam situasi seperti ini, apakah ekspektasi kita, harapan kita pada anak tetap tinggi? Kamu harus 8, kamu harus 10, kamu harus begini, kamu harus begitu, begini. Nah, kalau dia tidak melakukannya, apa kita tidak sayang, tetap sayang pada dia? Apa dia tetap diterima sebagai anak? Atau dibanding-bandingkan? Atau dicuekin? Ya. Dan kita sendiri kesulitan menyesuaikan dengan kondisi seperti ini. Apalagi mereka. Jadi kasih sayang, penuh penerimaan, dan juga bersama-sama melakukan penyesuaian yang tentunya tidak terbatas. Apalagi kalau mereka sering keluar, kita sudah katakan, please deh, jangan keluar-keluar, nanti kamu terpapar. Ternyata dia terpapar dan kita marah sekali. Dan keterpaparan ini pada awalnya kita katakan sebagai sesuatu yang sangat menular. Seolah-olah kita pun malu mengatakan kepada keluarga kita untuk didoakan bahwa saya terpapar COVID. Karena seolah-olah ini menjijikkan dan kamu harus dieliminasi. Kamu harus terisolasi. Isolasi mandiri. Kebingungan apa yang harus dilakukan dengan anggota yang lain. Kamu sih udah dibilangin, disalahkan ya. Mas saya udah berusaha prokes,
Saya juga tidak tahu ini. Bahkan yang sangat menyedihkan, seorang cucu ke sepupu saya itu 1,5 tahun berkumpul untuk merayakan ulang tahun cucu yang lain umur 5 tahun, sekumpul sekeluarga sepupu kakak beradik. Untung saya nggak ikut, nggak diundang di situ ya. Karena dia dapat dari ibunya rapat dengan bosnya, kena, jadi ibunya nggak ikut, tapi anak ini menunjukkan demam, semua orang gendong dia karena dia rewel. Ternyata semua orang itu ditularkan dari anak kecil. Dan sebelumnya, opa dari 1,5 tahun cucu ini, itu selalu memeluk, mencium bibir bayi itu. Dan dia ketularan dan dia tidak bisa survive. Jadi dia meninggal dulu ketika 17 orang lainnya satu persatu positif COVID setelah PCR. Dah, bagaimana kita bisa meyakinkan anak bahwa ketika dia tidak bisa kita peluk, tidak bisa kita cium, karena kondisi seperti ini, bagaimana kita pasangan dengan anak saling menjauh. Kita ketemu jarang sekali dengan anak cucu kita, tetapi kita harus jaga jarak dan prokes. Itu juga kadang-kadang memerlukan waktu penyesuaian. Oleh karena itu, supaya kita dapat menciptakan relasi yang sehat, ada beberapa karakteristik yang perlu dihidupi dalam keluarga Kristen. Keluarga yang percaya Kristus adalah nahoda, adalah pusat sumber kekuatan di dalam kehidupan. Nah, ini beberapa ayat yang sangat kuat menunjukkan bahwa iya, kita adalah teladan. Teladan bagi orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak kita. Orang tua menjadi standar hidup yang dituntut dari anak-anak, seperti kita membawa mereka ketika dibaptis. Itu tanggung jawab kita. Apa yang harus dilakukan, mana yang boleh, mana yang tidak, itu berasal dari kita. Maaf kata ya, mama-mama, ibu-ibu, dan kita juga sebagian mungkin sudah oma-oma seperti saya ya. Seringkali kita bilang, ada yang bertanya pada saya misalnya bagaimana menghentikan anak yang gadgetnya terikat pada gadget, terutama adiksi terhadap game. Terus kemudian kita tanya, apakah keluarga, orang tua, bapak, ibu sudah mencerminkan bahwa gadget itu perlu dijauhi? Masih pegang gadget juga nggak dikala anak-anak harus belajar? Jadi mana teladan kita? Jangan orang tua masih terus mengatakan jangan merokok, tapi mereka sendiri merokok. Keteladanan tidak ada, percuma, tidak ada gunanya. Kemudian sebagai keluarga Kristen, yang kita tahu apalagi keluarga-keluarga seperti yang patriarkat keluarga Batak seperti kami. Laki-laki atau bapak itu tetap harus kita hormati sebagai kepala rumah tangga. Lepas dia kemudian tidak bekerja. Ini saya hadapi tantangan juga, ternyata kadang-kadang perpisahan keluarga adalah tadi, ibu bekerja tidak punya waktu untuk anak, kemudian keluar dari rumah. Bapak berhenti bekerja atau diberhentikan karena kerja, dialah yang merawat anak-anak 3 orang. Dari mulai umur 12, umur 10, dan umur 4 tahun. Ini yang sedang kami sekarang jalani konseling keluarga ya. Jadi kita lihat ada banyak yang harus kita perhatikan. Ingat, kita ini sebagai orang tua juga harus mengajarkan segala sesuatu sebagai teladan. Kemudian juga kita ingat ya pada Amsal 31 perempuan ibu sebagai penolong kekuatan, dan merekalah kita semualah yang melakukan disiplin pada anak. Disiplin ini mengajarkan pada anak apa yang harus dilakukan sebaiknya dilakukan dan konsekuensi apa yang diterima kalau itu tidak dilakukan. Hati-hati dengan kata hukuman ya. Disiplin itu sama sekali bukan hukuman. Hukuman itu sifatnya negatif. Disiplin adalah menegakkan konsekuensi. Ya, dia mendapatkan reward, dia mendapatkan bonus kalau dia melakukan. Tetapi dia tahu konsekuensinya kalau tidak melakukan. Kita bisa mengurangi kesenangannya, kita mengurangi, nggak boleh janji-janji ya. Jadi komitmen-komitmen yang kalau dilakukan kita berikan, seperti misalnya menggunakan gadget, games, makan, jajan, atau nonton TV kesayangan dan sebagainya. Anak perlu tahu apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, ini penting ketika kita mengalami kesulitan dalam berhubungan secara harmonis dengan pasangan kita. Seringkali ini tuh harus kita orang ketiga yang mengingatkan.
Iya, kata si bapak ya, ketika anak ini ikut ibunya, terus pulang-pulang saya sebenarnya mengharapkan mereka sudah harum, sudah wangi, karena malam-malam saya antarkan, ini contoh yang tadi yang saya katakan yang sedang kami tolong saat ini ya, pisah antara ibu dan bapak, ibu yang keluar dari rumah, bapak bilang saya antarkan mereka rapi bersih. Terus ibunya kaget pada waktu pertemuan bersama di Zoom ini ya, saya baru tahu kalau memang ayah menggerutu dan kesal kepada ibu. Karena apa? Ibu bilang, saya tanya pada anak-anak, ayo mandi, saya ingin juga mereka disiplin dan mandi bersih sebelum pulang ke tempat ayahnya kembali. Tapi anak-anak bilang, biar aja Umi, kami mau mandinya sama Abi aja, di rumah aja sama Abi. Dan pertemuan yang singkat itu oleh ibu dikatakan, ya udahlah kalau gitu ya, karena nanti kalau dia larang, nanti salah lagi, nanti seolah-olah saya kontradiksi sama Abi. Karena apa? Mereka tidak berkomunikasi. Jadi pada saat itu saya katakan, ayo, kalau papa mengharapkan seperti itu, katakan pada pasanganmu atau istrimu, ibu anak-anak itu, apa yang diinginkan? Disiplin apa yang mau dilakukan? Kadang-kadang itu di luar rumah ya, kadang-kadang satu rumah pun sulit melakukan kesepakatan, disiplin, aturan ya. Anak tahu minta uang kepada siapa, minta izin melakukan hal apa kepada siapa, dan kapan waktunya dia nyeleneh gitu ya, melakukan yang harusnya dilakukan pada tidak. Ada siapa? Ada ayah, ada ibu. Nah ini akan digunakan oleh anak-anak yang pintar kalau orang tua tidak konsisten. Kita ribut sendiri jadinya ya. Dan yang paling penting, dasar dari semuanya, anak-anak perlu tahu bahwa disiplin yang kita terapkan, bagaimana kita selalu kerja keras untuk tetap bisa berkomunikasi, itu landasannya jelas. Cinta kasih dari Kristus. Kita tahu ada cinta kasih agape, kita tahu ada cinta kasih kairos juga, ada cinta kasih yang juga membuat anak-anak tahu bahwa masih tetap mesra, masih tetap saling memuji, masih tetap saling membanggakan dan mendorong. Ya, ini perlu sekali karena dari situ mereka melihat bahwa kasih setia Kristus itu tumbuh jelas di dalam kasih sayang orang tua terhadap mereka. Ya, nah kenapa sih relasi yang sehat itu penting bagi keluarga? Ya, di sini kita melihat pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Karena apa? Anak-anak yang masih perlu bertumbuh jasmani, rohani, spiritual di dalam kehidupannya ya, secara fisik motorik. Itu perlu kita lihat bagaimana pertumbuhannya dan hubungannya. Saya tahu masa belakangan pandemi ini anak-anak banyak kena disiplin yang keras yang berupa fisik. Ya, kita anak-anak yang kemudian menjadi terganggu kesehatan mentalnya. Karena orang-orang Kristen yang punya pertanyaan, kirain ke dia, tapi nggak mungkin tanyain di gereja, dia nanya sama pendetanya. Itu Ibu Leni ya, dari Ibu Leni bukan itu suaranya? Ada suara yang keluar? Oke. Berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Itu yang saya katakan. Anak kecil memperlihatkan apa yang menjadi masalah diri, kerewelan dia. Tapi remaja seringkali sulit mengekspresikan apa yang menjadi hambatan tekanan mental yang terjadi. Ya, saya banyak juga diminta untuk berkonsultasi dengan level cucu-cucu usia anak-anak umur 12 sampai 19 tahun pada saat ini. Dia merasa karena tidak bisa berelasi dengan teman-temannya tadi, dia merasa bahwa Zoom ataupun kegiatan di kelas itu tidak memperhatikan bagaimana mereka di rumah. Ya, di rumah, apakah tertekan dengan keluarga, apakah orang tuanya sibuk. Anak-anak kecil ini masih memerlukan pendampingan, tapi ibu harus survive, catering di rumah setengah mati, sehingga tidak bisa mendampingi anak-anak untuk belajar, karena untuk menghidupi keluarga juga. Karena akhirnya di dalam situasi pandemi ini, ibu yang pintar masak, ibu yang kreatif, ibu yang bisa mengembangkan hobi, itu yang justru bisa mendatangkan
pemasukan buat keluarga ya. Tapi anak-anak ini sering mengatakan, saya tidak bisa membukanya, saya tidak bisa membuat on off ataupun mengikutinya karena saya pakai gadget punya ibu yang seringkali juga dipinjam sebentar karena ada pesanan atau ini pesanan sudah bisa diambil. Kadang-kadang wifi di rumah juga tidak cukup dan itu menimbulkan anak kecemasan yang luar biasa, stressful yang dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi membuat dia demotivasi dan kemudian berpikir sangat tidak nyaman dan juga stres dan depresi. Itu membuat mereka merasakan tidak dicintai, tidak diperlukan di dunia ini, gitu ya. Nah, ikatan emosional untuk bisa memahami kenakalan anak-anak dan hal yang biasa dilakukan pada anak-anak yang tidak biasa terjadi pada saat pandemi ini juga memerlukan kesabaran kita luar biasa untuk memahaminya. Bagaimana relasi ini penting untuk bisa mengurangi resiko masalah perilaku. Nanti kita ada tips yang saya berikan untuk kita latih sehari-hari di rumah ya. Bagaimana juga relasi yang sehat bisa meningkatkan performa akademik. Ini kelihatan dari apa yang saya katakan tadi. Begitu masalah-masalah mereka tidak tertampung, tidak bisa diempati oleh lingkungannya, tidak dimengerti oleh lingkungannya, drop langsung performa akademiknya. Bahkan ada juga anak-anak yang menarik diri, terutama yang TK, yang perguruan tinggi, karena tidak bisa mengikuti online pada saat ini, keluar dari sekolah atau tidak mau lagi sekolah, begitu ya. Nah, tantangan untuk membangun relasi yang sehat dalam keluarga adalah, mari kita lihat keluarga kita masing-masing. Boleh dicatat mungkin ya masing-masing. Di dalam satu keluarga ada siapa? Bagaimana generation gap usia antara anggota keluarga? Saya punya 3 anak yang sudah menikah tiga-tiganya. Keluarga yang terbesar itu sudah punya sepasang anak. Kemudian keluarga yang kedua sekarang sedang sekolah di Belanda, punya anak yang susah diperoleh juga, bayi tabung, umurnya sekarang 2 tahun. Dan yang ketiga dalam pandemi ini terpaksa menjalankan juga rencana mereka yang sudah hampir 5 tahun menikah untuk punya anak. Di rumah kami berdua, usia kami puji Tuhan berbeda 7 tahun. Jadi saya masih bisa merawat suami saya seperti merawat anak kecil lagi sekarang. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kesehatan, dan kita lihat bagaimana kita berkomunikasi dengan banyaknya generasi di rumah kita. Ada loh satu ini keluarga ada 3-4 generasi, ya. Ini ada juga nih sekarang ada senior kami di Fakultas Psikologi juga, ya. Dia sudah punya cucu. Ya, kemudian cucunya juga sudah berkeluarga, jadi dia semua anak menantu sama cucu, tapi sementara neneknya juga waktu itu sudah meninggal, dan sekarang dia kena COVID. Jadi ada yang ditempatkan di atas, ada yang ditempatkan di kamar, tapi si ibulah yang untung tidak COVID yang bisa merawat semuanya. Ya. Dan kebutuhan mereka, cara mereka berkomunikasi juga beda-beda. Tapi pada umumnya generasi lansia, generasi yang di atas kita atau seperti saya, itu memiliki apa yang disebut sandwich family, yang kejepit di tengah. Mereka harus juga memperhatikan orang tua mereka, tapi mereka juga harus memperhatikan anak-anak mereka. Kadang-kadang saya sama suami juga mengatakan, aduh inginnya nggak mengganggu keluarga anak-anak kita ya. Tapi mereka ini sudah Zooming kemarin karena begitu banyaknya keluarga di sekitar kami setiap hari terkena COVID. Mereka membuat SOP. Ayo, kita 3 keluarga ini, anak-anak 2 karena yang 1 di luar, kami kumpulnya masih subuh di Belanda jadi nggak bisa ikut. Oke, kalau mama kena seperti apa SOP-nya? Kalau papa kena seperti apa? Kalau teteh dan keluarga seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dipenuhi? Sampai sudah bicara seperti itu, ya. Karena mereka juga harus memikirkan kami, tapi mereka juga harus menjaga keluarga. Jadi mereka tidak bisa langsung, tetapi apa yang bisa dilakukan dan cara-cara apa yang secara keluarga di dalam relasi yang sehat, yang terbuka, mengatakan apa yang kami bisa lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan, keterbatasan apa. Kemudian kita lihat ini tantangan media sosial, ya. Ini dibicarakan luar biasa. Hoax sudah tidak tahu lagi, apalagi kita lagi heboh ivermectin, obat itu. Semua harus menyediakannya. Ada yang mengatakan hati-hati, boleh apa enggak itu, tapi harus resep dokter. Ingat ya, gitu ya.
Nah, ini juga kita lihat berapa banyak kita menghabiskan waktu. Otak kita tuh udah sangat teracuni ya. Bahkan ada yang disebut toxic relationship. Toxic relationship ini terjadi pada kaum remaja. Memang tertutup anak-anaknya, jadi kita tidak pernah tahu dia punya teman dekat atau tidak, bagaimana dia terhubung dengan temannya, terus kemudian dia dibully di dalam hubungan melalui online, melalui berbagai wacana ini ya, cyberbullying itu terjadi, termasuk anak-anak yang kecil. Kita dengar juga di televisi sekarang juga banyak ya, anak-anak disuruh buka semua bajunya secara nude. Terus kemudian dia bilang dia ingin melihat apakah kamu sehat, karena sudah di rumah nggak tahu mau ngapain lagi ya. Segala macam situs dengan mudah bisa dimasuki, termasuk pornografi yang mengajak mereka untuk juga kadang-kadang mengalami apa yang dikatakan tadi toxic relationship, termasuk juga apa yang kemudian bisa membuat mereka melihat ada hubungan-hubungan yang LGBT ya. Hati-hati. Ini tantangannya. Itu juga bisa terjadi karena akses informasi yang bebas, yang bisa dicapai kemana juga. Jadi seringkali ibu di sini juga Oma, itu minta tolong anak-anak umur 8-10 tahun untuk bikin zooming, bikin kegiatan apa-apa karena mereka sudah canggih. Jadi kita juga harus belajar melihat sejauh mana itu mempengaruhi dan juga sudah bisa dikuasai dan kita sendiri bisa masuk ke dalamnya dan mengontrolnya ya. Nah, supaya tercipta komunikasi, karena itu adalah landasan yang paling penting yang dari awal kita sudah katakan ini menjadi kunci dari relasi yang positif, yang sehat tadi. Tentunya kita perlu mengenali satu sama lain ya. Tapi di motornya biasanya dari kita, ibu. Dan bagaimana itu bisa juga dimiliki oleh seluruh anggota keluarga, terutama pasangan kita, supaya kita bisa bekerja sama. Kita perlu mengenali karakter, keunikan, kekuatan, kelemahan satu sama lain. Jangan tuntut sesuatu yang memang tidak disukai. Ya udah, kamu kan biasanya main basket, kamu biasanya kan olahraga. Udah sekarang kamu belajar musik aja, gitu ya. Ada juga yang kadang-kadang di dalam rumah sebelum ini menjadi sangat meningkat, orang tuanya bilang, ayo kita panggil pelatih, kamu belajar sepeda rollerblade atau kemudian main sepedanya seperti apa. Nah, ada yang tadinya tidak suka keluar rumah, kemudian memang harus belajar keluar rumah. Apakah itu dengan cara yang paksaan atau dengan pemahaman? Ya. Kemudian nilai-nilai yang kita lihat, kalau kita tahu bahwa kita harus tetap kuat, banjir informasi ini, kemudian kita katakan, ayo udah berdoa aja deh, ayo kita berdoa baca Alkitab terus-menerus, kamu nggak usah buka TV, nggak usah buka gadget. Apakah itu kena pada generasi anak-anak? Apalagi mereka perlu kemudian ada hubungan dengan yang lain, membuat supaya mereka bisa kesehatan mentalnya juga terjaga ya. Apakah itu bisa menyelesaikan persoalan? Kemudian tadi ada nilai-nilai mangan orang mangan ngumpul gitu ya, misalnya dalam keluarga kita. Jadi susah dan senang semua harus merasakannya. Atau ada prinsip di dalam keluarga bahwa anak-anak nggak boleh susah. Ayo kita orang tua saja, nggak boleh marah di depan anak-anak. Ayo kita, atau sebaliknya, anak-anak harus tahu apa yang terjadi pada orang tuanya ya. Terus bagaimana peran tadi generasi-generasi yang ada di rumah tadi. Ya. Oma bilang, saya paling kesel kalau saya mulai mendampingi cucu saya, terus dia menangis, terus saya melihat apa kebutuhannya. Terus anak saya marah-marah, Mama, jangan dong semua diturutin. Saya dibentak-bentak sama anak saya gitu ya. Nah itu di depan juga cucunya ya. Jadi ini juga jadi sulit gitu ya. Terus kebiasaan masing-masing ya. Sorry, ini saya mau pencet supaya tidak ada yang ditutup ya. Kebiasaan yang sering dilakukan. Ya, kebiasaan yang tadinya mungkin masing-masing di kamar masing-masing, mungkin bisa kita lihat kapan kita bisa me time ketika masing-masing, tapi kapan kita bisa berkumpul keluarga. Waktu-waktunya. Saat teduh sekarang bisa dilakukan sepanjang hari,
kita bersama. Dulu kan susah. Satu udah berangkat pagi, satu pulang siang, sore, malam. Kapan sih kita mau kumpul buat saat teduh gitu ya? Sekarang sudah bisa ya. Nah, Ibu sekalian ingat waktu yang lalu kita belajar bahasa kasih ya. Bahasa kasih ya, bahkan Ibu Ning waktu itu juga kita mengisi kuesioner. Jadi sekarang kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan pasangan kita atau dengan anak-anak atau siapapun di rumah. Karena apa? Kita menggunakan bahasa kasih dalam berkomunikasi. Kita menggunakan komunikasi yang tidak hanya verbal, tetapi dengan hal-hal yang mereka sukai. Tetapi sekarang bahasa kasih yang physical touch, ya, physical touch, sentuhan fisik sekarang terpaksa kita harus batasi. Bagaimana kita harus menyentuh segala sesuatu dengan handscoon, dengan sarung tangan, ya. Kemudian tos jarak jauh, ya. Bagaimana, ya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa disentuh? Tetap saja bisa, tetapi cara menyentuhnya berbeda. Kemudian kita tahu apa yang disukai dan tidak disukai. Jadi ketika anak mulai diam atau sebaliknya biasanya diam jadi ribut atau biasa ribut jadi diam, kita lihat tengokin di kamarnya tergantung kebiasaan kita ya. Kebiasaan ini ya. Keluarga misalnya kamar tidak perlu dikunci. Karena apa? Supaya sebenarnya ya supaya tidak ada rahasia, supaya kita bisa menolong setiap saat kalau dia memerlukannya. Termasuk kita juga ya, misalnya ya papa mama. Kecuali kalau kita mau melakukan hubungan intim, anak-anak sudah tahu. Ketika kalian mau buka itu dikunci, berarti mama papa memerlukan me time. Memerlukan waktu untuk misalnya intim ya, melakukan hubungan intim atau mesra-mesraan lah kita bilang sama anak-anak. Anak tahu. Tapi anak-anak juga terbiasa tidak terkunci kamarnya. Sehingga kita bisa melihat menengok mereka kapan saja, mungkin mengetuk pintu dulu, kemudian bawakan pisang goreng. Kamu tuh kok nggak keluar-keluar sih? Tuh lihat, kita bukain jendelanya matahari. Matahari perlu untuk imunitas tubuh gitu ya. Karena kalau anak-anak sedang stres dan depresi, mereka tuh biasanya nggak buka jendela. Mungkin berhari-hari nggak sikat gigi dan nggak mandi. Nah, mestinya jangan kita biarkan sampai berhari-hari. Kemudian kita lihat setiap orang punya tujuan, rencana, goal, setting di dalam kehidupannya. Dan harus kita sesuaikan di masa pandemi. Apa yang bisa kita capai, apa yang tidak bisa, apa yang kita perlu perbaiki dari apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita mimpikan. Setiap orang harus punya mimpi di dalam rumah. Ya, yang perlu diingat adalah membangun relasi yang sehat dalam keluarga. Kita perlu jadi role model ya. Ini Titus 2-7, jadilah teladan, jujur, sungguh-sungguh mengajar, sehat ya. Tidak bercerai loh di sini role modelnya ya. 8. Menyesuaikan pengajaran dengan tahap perkembangan anak. Ingat, didiklah anak muda itu sesuai dengan yang patut baginya. Ingat, kalau anak bayi nggak sama dengan anak remaja. Cara berbicara, berkomunikasi, membimbing, membina, menuntut, menetapkan disiplin, walaupun disiplinnya sama. Ya, disiplinnya sama, tetap sama. Kemudian bagaimana kita tetap memberikan disiplin secara konsisten supaya mereka memahami dan melihat bahwa apa yang kita katakan itu kita konsisten. Kalau begini ya begini. Kalaupun ada fleksibilitas, kita lihat mungkin solusinya sekarang kita tidak bisa belanja keluar, online-nya online yang mana? Kemarin itu di rumah ini juga karena hasil tadi sidang keluarga Zoom membuat SOP, sekarang kemarin itu teteh kami belanja untuk 1 bulan. Sudah gitu minta nomor-nomor yang bisa dihubungi. Supaya kalau ada apa-apa mereka tinggal drop makanan dan sebagainya. Itu kita lakukan, menyesuaikan diri. Tetapi harus ada komunikasi bersama bagaimana setiap orang itu terjaga kesehatan mentalnya. Ya. Nah ini patokan yang sangat penting dalam berelasi yang sehat dan kemudian dengan tanggung jawab bersama di dalam keluarga. Kasih yang merupakan singkatan dari komunikasi yang terbuka dan efektif. Jangan yang satu tertutup, yang satu heboh mau didengerin terus. Yang lainnya jadi malas buka mulut, ya. Kemudian ini jangan lupa apresiasi dan penerimaan tanda tanpa syarat, ya. Jadi penerimaan itu kunci
untuk dapat anak merasa diterima, tetap disayangi, dan kelihatan dari mana ketika dia melakukan sesuatu yang sebelumnya kita celak atau sebelumnya kita marahi, please cepat-cepat apresiasi. Sedikit tutup mata sebelah kalau dia melakukan kesalahan, tapi jangan lupa memberikan kehebohan selebrasi ketika dia melakukan yang betul. Hari ini dia tidak menumpahkan air, ya kita selebrasi. Ketika dia mengumpul air, emang disiplinnya adalah ya dia yang menumpahkan, dia yang akan membersihkan dan mengeringkan, ya. Tapi ketika dia, wah keren, bagus gitu dong hari ini, tisu nggak banyak yang dipakai atau lapnya kering dan sebagainya, ya. Saling berbagi dan mendukung di segala situasi. Ini dukungan sosial, dukungan keluarga, dukungan yang emosi yang perlu diberikan, merupakan satu kebutuhan yang sangat penting pada masa kini, ya. Kemudian ini adalah inisiatif meluangkan waktu khusus bersama. Ini perlu sekali. Masing-masing punya waktu sendiri-sendiri, tetapi mari ada waktu, entah bersaat teduh, entah makan, entah snack time dan sebagainya bersama-sama. Dan jangan lupa hargai batasan pribadi satu sama lain. Yaitu sejalan dengan Kolose 3 ayat 14, ya. Kasih itu yang mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan relasi yang kita hadapi, ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga relasi dalam keluarga tetap sehat di masa pandemi? Ini yang saya katakan, ya, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kapan sih pandemi akan berakhir? Kapan badai? Gitu dong, ya. Kamu kalau nulis di WA begini dong dan begitu dong, kita nggak bisa kontrol. Kemudian mengapa orang melakukan hoax, mengapa orang menjelek-jelekan orang lain, terus orang bilang saya mau begini ke depannya dan sebagainya, itu di luar kontrol dia. Apa yang kita bisa kontrol? Apa yang ada dalam rumah kita. Aturan rutinitas, kemudian bagaimana kita bersama-sama sepakat mengurangi media sosial, kemudian bagaimana kita saling menyediakan vitamin berupa ya obat vitamin maupun olahraga ataupun melihat kesehatan satu sama lain itu penting, karena kalau satu kena, yang lain itu juga akan kena, ya. Sehingga ini juga menjadi perhatian semua orang. Melakukan hal yang menenangkan dan menyenangkan hati, ya, bukan menyusahkan hati tapi menenangkan hati. Itu menjadi kunci dari kita. Nah, ini yang saya katakan, bagaimana kita memiliki keterampilan memang harus dilatih secara khusus, ada latihan-latihannya. Ini adalah sebuah respons yang sifatnya manusiawi, yang ada dan bisa dipelajari oleh semua orang, yang sifatnya mensupport ketika sesama lingkungan terdekat dengan kita, termasuk diri kita sendiri, mengalami kesulitan dan memerlukan support dukungan, ya. Nah, ini kondisi yang diciptakan merupakan memberikan rasa nyaman, aman, dan tenang. Kemudian bahwa dia tidak sendiri menghadapi masalah, ada orang lain yang bisa dikaitkan, dihubungkan, yang peduli, yang mengerti kebutuhan dan mengisi kebutuhannya yang paling penting. Dan setelah dia tahu bahwa dia tidak sendiri, dia bisa melakukan happiness dengan orang lain, kemudian dia merasa bisa bangkit dan melakukan segala sesuatunya, ya. Nah, prinsip pemberian dukungan psikologik awal seperti P3K yang selalu ada di rumah kita adalah menggunakan pengamatan kita untuk melihat gelagat perilaku seseorang, boleh pasangan kita atau kita sendiri merasa tidak nyaman atau lingkungan di sekitar kita, tentang kegalauan. Ini kok anak biasanya nggak nangis, nggak rewel. Kenapa ya sekarang rewel gitu ya? Terus kemudian mengamati rutinitas, mana yang jalan, mana yang nggak jalan. Kemudian mencoba berbicara dan coba lihat kalau misalnya tadi kamu kok nggak enak badan, batuk, oh ya ada obat batuk. Oke, kamu kok kelihatannya kurang berjemur ya, kalau nggak sempat ada matahari, atau coba lewat mana, apa yang kita lakukan, apakah dengan menambah vitamin. Tapi kemudian yang paling penting ketika kita duduk di sekitar dia dan berada di sisi dia, just look, just observe, just mengamati, dia yang paling penting kemudian mau bicara. Sehingga kita bisa menggunakan telinga kita untuk mendengar. Apa sih yang membuat dia rewel? Apa sih yang membuat dia menjadi
menutupi diri di kamar, ya. Kemarin oke-oke aja, ya. Kamu kok semalam oke-oke aja, kenapa sekarang kok murung gitu ya. Tapi jangan terus dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menyudutkan dia dan mingkem lagi, dia tidak mau cerita, ya. Coba lihat kondisinya dan dengarkan. Nah, setelah kita bisa saling bertukar pikiran dan yakin apa yang terjadi, nah kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar. Kadang-kadang mereka itu sudah buntu, sudah nggak tahu mau bikin apa karena pikirannya jelek semuanya. Teman saya nggak ada yang mau berteman dengan saya, ibu saya sibuk sendiri, sayangnya sama adik saja, saya nggak boleh keluar, saya nggak boleh ketemu teman, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayaknya nggak ada yang mengerti. Ngapain saya hidup di dunia itu? Tapi kok dia bisa bicara, oh kamu tuh perlu berteman toh gitu ya. Oh kamu merasa saya nggak perhatiin kamu ya, perhatiin adik aja ya. Oh kamu kan selalu disalahkan kalau adik nangis gitu ya. Nah ini kalau dia sudah bisa bicara. Nah untuk itu mungkin kita lihat, oke, kalau gitu setiap kali ada masalah dengan adik, kita duduk sama-sama, kita tanya ya, ini mulainya dari mana, dikomunikasikan. Oke, kalau gitu kamu perlu teman. Ini banyak orang tua sekarang melakukan pada anak-anaknya, baik di tingkat SD maupun tingkat yang kecil, untuk namanya playdate planners ya. Jadi melakukan komunikasi dengan orang tua sebaya anak kita, baik di sekolah maupun tetangga maupun keluarga, kemudian mencari tempat yang aman dengan maksimal mungkin 5 orang, gantian orang tua mengantarkan mereka dan menemani mereka untuk mereka bisa terhubung. Ya, ini banyak hal yang kemudian kita bisa lewat, ayo gadget, oke, nanti saya akan atur hari apa gadgetnya yang bisa lebih canggih, bisa berkomunikasi dengan teman atau dengan siapa keluarga yang berada tempat jauh, perlu pinjam gadget ayah atau gadget ibu, oke, nanti kita tentukan jadwalnya kapan. Bukannya tidak bisa, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Jadi ini penjelasannya, mungkin saya cepat saja karena waktu ya. Jadi bagaimana kita bisa memenuhinya, tentu kita harus tadi melihat kondisi potensinya seperti apa, cari tempat yang aman. Jadi kalau dia di dalam kamar terus tertutup jendela dan horden, kita buka dulu, kemudian segan, buat dia keluar dulu dari kamar. Ayo di luar nih ada makanan atau ada matahari bagus banget gitu ya. Terus kita melakukan aktivitas bersama, baru dia bisa bercerita. Ya, apa sih sedang dialaminya? Nah, tentunya ketika kita mendengarkan cerita, itu kita harus betul-betul tahan untuk tidak komentar sampai dia selesai. Dan paling kalau kita komentar adalah kita menyampaikan kembali cerita dengan bahasa yang singkat sederhana. Mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Penangkapan saya seperti ini. Jangan dikasih analisis sendiri dengan di pikiran kita ya. Tidak memberikan tanggapan, kamu baru segitu aja cengeng gitu ya. Bapak ini baru begitu aja terus kemudian sudah give up gitu ya, tuh menyerah. Ayo Pak, coba lagi, cari lagi informasi, bisa mendapat pemasaran dari makanan ibu dari mana, ayo dong. Biar kamu nggak duduk aja merenung aja gitu ya setiap kali ya. Tapi hati-hati, dia ngomong dulu bahwa dia nggak enak sama ibu karena ibu yang capek bekerja. Oke, kalau nggak enak apa yang kita bisa lakukan? Nah, bantu ibu ya. Banyak sekarang suami itu menyediakan diri untuk mengantar makanan pesanan orang lain yang dibuat oleh istrinya misalnya. Kemudian dari situ juga dia bisa punya waktu sebentar nengokin atau jumpa dengan teman di mana dan sebagainya ya. Jadi ini kita bisa lakukan. Oke, jadi supaya DPA ini optimal, yang bisa kita lakukan adalah jangan lupa menghormati harga diri dan hak individu. Hak anak-anak untuk berkembang bertumbuh, merasakan kesulitan dan kemudian berkeluh kesah dan didengar keluh kesahnya dan kebutuhannya terpenuhi ya. Dan ini harus kita bantu segera. Link itu harus dilakukan dengan segera, jangan tunggu berminggu-minggu lagi sudah tidak relevan lagi ya. Fokus pada kemampuan, jangan kekurangan. Apa yang dia bisa lakukan? Mulai dari situ. Jangan yang dia nggak bisa ya. Kalau memang dia nggak bisa naik sepeda, jangan dipaksa dengan naik sepeda, tapi mungkin pakai kita olahraga keluar pakai sepeda statis bisa juga ya.
Kemudian kemampuan untuk berbisnis juga seperti itu, ya. Kemudian matematika, apa yang dia sudah bisa dulu. Jangan yang dia belum 1 digit, 2 digit, udah harus 3 digit. 1, 2 digitnya itu yang dia bisa, itu kita tingkatkan. Bersikap jujur dan non-diskriminatif. Nah, ini anak-anak sering merasakan, kita itu sepertinya sudah adil sama mereka. Tapi mereka bilang, enggak, mama itu selalu belain adik. Adik boleh nangis, boleh nggak ikut online, tetapi saya nggak boleh. Nah, hati-hati. Kadang-kadang kan kita bilang, kamu kan udah besar, adik masih kecil. Apakah itu fair? Gitu ya. Hindari kita menghakimi satu orang dibandingkan yang lain, terus kemudian membeda-bedakan, membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Kamu itu tidak jujur, kamu tuh culas, gitu ya, hati-hati. Nah, kalau dia tidak bisa bercerita, mungkin anak-anak kecil kita bisa minta menggambar. Kita bisa melakukan pekerjaan, menempel, membentuk dan sebagainya. Ada banyak cara, ya. Kemudian bisa main gitar, bisa melakukan aktivitas tanpa harus bercerita, tapi kita lihat ada link yang kita bisa bantu dia untuk mengurangi beban yang dia alami, ya. Jangan mengambil keuntungan pribadi dan janji yang menistakan kulupakan yang palsu. Ini akhir dari slide saya. Memang kita tidak bisa memilih keluarga kita. Tidak ada mantan ibu atau mantan bapak atau mantan anak. Kalau mantan suami atau mantan istri ada, ya. Tapi kita tidak bisa memilih keluarga. Keluarga itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, setiap orang. Dan kita sudah menjadi bagian dari itu. Kita adalah pemberian Tuhan, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan juga memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan ketika kita berhubungan dengan keunikan keluarga kita masing-masing yang tentu tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Amin.